ya nih kelas yang ini? Ada yang dari Provinsi Banten, Ya, ada juga yang dari Sumatera, ada juga yang dari Tangerang dan Jakarta. ya baik. Eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya stand dulu ya. Sudah kelihatan? Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Jelas, Baik, Bu. siang hari ini 1 jam 30 menit kita bahas tentang manajemen dan administrasi obat dalam asuhan kehamilan. Baik, kenalkan saya Bidarudur Diana Tumanggor, SST BDM-Kap. Saya tahun 2011 kuliah D4 Kebidanan di APNUS. S1 profesinya angkatan pertama tahun 2020 juga di APNUS, artinya kita satu alma mater ya. Dan Ibu juga di sini sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jakarta Timur. Ini ada nomor telepon WA 0813 1144 7273. Dan di sini juga Ibu punya email. Dan untuk menyampaikan Penkes dan Ponkes kita di sini ada Diana Pohan 74@gmail.com. Salam kenal semua ya. Baik, saya manggil adik-adik, kakak-kakak. Di sini ada yang paling senior, umur paling muda, umur berapa, paling tua umur berapa ya di kelas ini? Silahkan. Yang paling muda kelahiran tahun berapa? 23, Bu. 2003, Ibu. 2023. Lahirannya? 2003, Bu. 2003. Yang paling senior ada tahun 70 atau tahun 80? Bu Yuli Nova, Bu. Yuli umur ya, Ibu Yuli. Salam kenal Bu Yuli. Baik, saya di sini manggil adik-adik ya karena supaya satu panggilan. Baik. Adik-adik semua apa kabar hari ini? Capek ya, tadi pagi sudah kuliah ya, tetapi ada jadi jam kuliah yang kosong. Tadinya Ibu seharusnya jam 16, maka kita maju jadi jam 14. Apa, Bu? Ya. Sampai Nah, nggak ngenalin pejabat datang. Nah, teman-teman, bagaimana suasana hati adik-adik atau anak-anak hari ini? Yang merahkah, yang kuningkah, atau ada yang biru? Kayaknya si Julita ini kayaknya yang pink ini, soalnya dari tadi dia senyum-senyum deh nih ya. Ya, jadi saya yakin dan insya Allah nanti yang ada di grup Zoom siang hari ini ada di warna orange, ada di warna kuning, ada di warna pink. Mudah-mudahan tidak ada yang di warna merah dan warna biru ya. Karena pertemuan kita juga tidak lama, 1 jam 30 menit. Setuju ya? Berarti di sini yang suasana hatinya adalah yang orange, yang kuning, dan yang pink. Setuju. Oke, untuk proses perkuliahan ini, apalagi kita di berbagai daerah, mohon kerjasamanya satu sama yang lain, yang memang lebih banyak waktunya, jangan pernah pelit membagi ke yang lebih senior dan kepada teman-temannya, karena proses belajar jarak jauh ini lebih banyak untuk melakukan hal-hal diskusi untuk nanti modal kita untuk kedepannya kita tahu untuk
TPMB di 2026 nanti harus S1 profesi. Bagaimana dengan puskesmas dan rumah sakit? Masih boleh D3, masih boleh D4 gitu ya. Jadi ingat di sini, marilah kita majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan jadilah benar tanpa mencari kesalahan orang lain. Baik, teman-teman semua, di sini kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran manajemen obat dalam asuhan kehamilan. Kita tahu bahwa setelah pembelajaran ini nanti mahasiswanya diharapkan mampu memahami manajemen obat dalam asuhan kehamilan. Yang kedua, diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami administrasi obat dalam asuhan kehamilan. Hah? Nah, PTA PTT-nya kok kosong? ada yang bocor? Bocor yang hari bocor. ini ya? Ini hari Bocor ini. tuh. Sebentar Dimatiin. Bu, maaf Bu, sebentar. Sudah Baik, Bu. ya, baik, terima kasih. Di sini pendahuluan, kita tahu bahwa selama kehamilan, ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan membutuhkan obat. Namun, penggunaan obat pada ibu hamil dapat berisiko bagi dirinya dan juga risiko kecacatan pada janinnya. Jadi adik-adik semua, tidak dipungkiri bahwa selama kehamilan seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat. Jadi pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil belum dimengerti dengan baik di masyarakat. Dalam kalangan tenaga kesehatan sendiri pun masih belum dapat memaksimalkan pemahaman penggunaan obat bagi ibu hamil. Banyak ibu hamil menggunakan obat atau suplemen pada periode organogenesis sedang berlangsung, sehingga resiko terjadi kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracunin plasenta. Jadi teman-teman mohon bila memberikan obat, dilihat lagi harus lebih banyak keuntungannya daripada maaf, tadi Ibu kelempar dan terhempas. Suara Ibu jelas? Iya Bu. Ya, maaf ya. Ya jelas Tidak Bu. apa-apa, Bu. Jelas Bu. Ya, ini gangguan umum pada ibu hamil. Selama kehamilan pasti ada saja keluhan yang dirasakan ibu hamil pada setiap trisemesternya,
keluhan ibu hamil yang cukup sering terjadi antara lain pasti wanita itu unik ya. Masing-masing wanita ibu hamil sama dengan usia kehamilannya, sama anak primi, maka keluhan masing-masing ibu hamil juga berbeda ya. Pertama yang kita bahas adalah mual dan muntah saat hamil yang disebabkan adalah morning sickness yang termasuk salah satu keluhan yang sering kali dikeluhkan oleh ibu hamil. Keluhan ini bisa muncul pada trimester manapun, tetapi kita tahu terutama yang sering terjadi mual muntah adalah trimester pertama. Tetapi ada jurnal juga mengatakan bahwa mual muntah itu syarat untuk mengetahui bahwa janinnya di dalam keadaannya baik-baik saja. Nah, di sini yang kedua adalah air liur yang dirasakan banyak. Lalu ada sariawan. Jadi kalau ibu hamil mengeluh air liurnya banyak, maka itu masih fisiologis. Dan kalau ibu mengeluh ada sariawan, maka kita mengingatkan ibunya untuk dikonsulkan ke dokter gigi dan mulut. Apakah ada gigi yang ompong dan lain sebagainya. Dan kalau ada sariawan, maka kita sebagai bidan menyarankan untuk kumur-kumur dulu ya, boleh direbus air sirih dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah terasa adanya tekanan dalam dada. Ini bukan karena jatuh cinta atau karena putus cinta ya. Jadi ada tekanan dalam dada ini biasanya juga cukup umum terjadi, terutama di trimester kedua dan ketiga kehamilan. Keluhan ini bisa disebabkan oleh melemahnya katup pada lambung dan tenggorokan, sehingga asam lambung mudah naik ke kerongkongan. Terjadilah reflux ya, jadi naik ke kerongkongan, jadi dia lebih ketekan bagian dadanya. Dan di sini ada yang keempat adalah lemah dan pusing. Kita harus tahu kenapa sih ibu hamil ngalamin lemah dan pusing. Jadi ini memang cukup umum terjadi pada ibu hamil. Keluhan ini muncul karena banyaknya perubahan besar yang terjadi di tubuh ibu hamil, mulai dari perubahan kadar hormon dan metabolisme tubuh, sehingga pembentukan plasenta, jaringan dan organ tubuh janinnya. Jadi karena hormon, lalu ada metabolisme tubuh, sehingga pembentukan plasenta, jaringan dan organ tubuh janin sudah mulai ada di dalam rahim. Jadi ibunya ada yang mengalami lemah dan pusing. Lalu yang kelima adalah gangguan BAB atau wasir. Ini karena disebabkan motilitas usus yang bergerak lebih lambat. Nah, yang keenam ini lebih banyak dialami ibu hamil ya, keputihan. Kita harus tahu keputihan itu yang normal bagaimana, yang tidak normal bagaimana. Yang kita bahas di sini adalah keputihan yang normal, itu meningkat, kejadian keputihan itu karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan aliran darah ke vagina bisa membuat ibu hamil lebih sering mengalami keputihan. Keputihan normal ini memiliki ciri-ciri berupa tidak terasa gatal dan perih, tidak berbau, tekstur keputihannya sedikit lebih kental, mirip putih telur. Tetapi kalau keputihannya sudah menyimpang dari fisiologis, ada berbau, ada kehijauan, ada ibunya ngerasa perih gitu ya, maka kita sebagai bidan langsung merujuk ke puskesmas. Di situ ada polikuntuk khusus ibu IMS ya. Jadi bisa nanti dilihat diambil keputihannya dan lain sebagainya. Maka jangan lupa konselingnya dan jangan lupa terlambat memberi rujukan kepada klien-klien kita. Ingat bahwa bidan praktek mandiri fungsinya adalah cuma melayani. Untuk pengobatan adalah dokter SPOG dan dokter umum. Jadi keluhan dari yang 6 ini umumnya bukan disebabkan oleh sesuatu yang berbahaya. Jadi sifatnya yang 6 ini masih fisiologis. Kalau sudah patologis, jangan lupa dirujuk. Nah, kita selalu harus tahu dasar hukum.
Karena teman-teman tahu ya bahwa Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 sudah tidak ada lagi. Walaupun panjang perjuangan kita untuk mendapatkan undang-undang, tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, maka undang-undang yang kita pakai untuk bidan, perawat, dokter, dan nakes adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, kalau dasar hukum tentang pemberian obat bisa nanti dibaca di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Lalu ada Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Ada PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan SK Menkes nomor 189 tahun 2006 tentang kebijakan obat nasional, dan Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan praktek bidan mandiri. Teman-teman semua mungkin sudah tahu ya, tidak ada lagi tensi yang memakai air raksa, semua sudah pakai digital. Dan nanti boleh sharing teman-teman, apakah di tempat teman-teman masih pakai korentang? Silakan, boleh satu orang untuk mengambil alat pakai korentang atau pakai sarung tangan bersih atau sarung tangan steril. Boleh rumah sakit bagaimana, puskesmas, dan TPMB. Kalau rumah sakit masih ada korentang untuk ambil alat? Nggak ada. Udah nggak dipakai ya. Kalau yang puskesmas, ada yang kerja di puskesmas? Kalau di TPMB boleh, teman-teman TPMB sekarang masih pakai tensi yang Nova yang ada air rasanya atau masih pakai korentang yang di daerah luar dari Jakarta? Sudah tidak, Bu. Ya, baik, kita sepakat sudah tidak ya. Berarti Jakarta dengan daerah lainnya sama. Ya, baik, terima kasih. Nah, kita bahas tentang praktek mandiri, pasal 30 ayat 1, bidan yang menyelenggarakan praktek mandiri, bidan harus memenuhi persyaratan selain ketentuan persyaratan memperoleh surat izin praktek bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Jadi teman-teman, mulai saat ini kita harus mengikuti seminar webinar yang dilaksanakan di online. Yang ingat yang berlaku adalah yang ada Kemenkesnya ya. Untuk surat izin praktek bidan untuk rumah sakit, puskesmas, TPMB, maka kita harus mengumpulkan 50 SKP. Yang kedua adalah persyaratan bagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi persyaratan lokasi, bagaimana bangunannya, prasarananya, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. Jadi kalau kita bicara obat di sini, jangan lupa untuk membeli obat yang ada fakturnya, sehingga kita memberikan klien kita vitamin ibu hamil. Kalek adalah obat yang benar asli, dan obat itu memang punya surat untuk kita dapatkan, dan ada nanti untuk kita menyimpan fakturnya bahwa obat ini bukan obat palsu gitu ya. Lalu bidan yang melakukan praktek mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan, ini yang saya bilang tadi, kebutuhan obat dan bahan habis pakai, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, serta melakukan pengelolaan obat yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Maka teman-teman harus melihat cara penyimpanan oksitosin bagaimana, cara penyimpanan obat vitamin bagaimana, sudah tahu ya, jangan kena langsung sinar matahari dan lain sebagainya. Begitu juga untuk penyimpanan imunisasi, kita harus tahu di mana letaknya BCG, campak, dan bagaimana dengan imunisasi yang lain. Dan jangan lupa untuk ngontrol suhu kulkas. Kita harus lihat juga supaya obat ini benar-benar bermanfaat untuk klien nanti kita berikan. Kita tahu suhu kulkas adalah sekitar 2-8 derajat. Dan untuk mengingatkan lagi teman-teman TPMB, jangan lupa ditaruh di pintunya untuk checklist suhu kulkas pagi, sore. Dan di situ diparap untuk melihat situasi bahwa imunisasi dalam kulkas kita bagus dan tidak ada makanan atau minuman di dalam kulkas yang ada vaksinnya.
Nah, di sini kita bahas adalah pemberian obat atau administrasi obat. Kalau kita bicara pemberian obat, maka pemberian obat merupakan kegiatan dasar dalam praktek pelayanan kebidanan. Bidan harus mengetahui pemberian obat. Jadi, dalam pemberian obat harus memperhatikan prinsip pemberian obat agar aman bagi klien kita, yaitu kita contohkan bila bertugas di rumah sakit ya, caranya bagaimana dan lain sebagainya. Dimanapun tempat kita bertugas, itu sama, hanya kalau buat yang praktek mandiri, tentunya pemberian obat sesuai wewenangnya. Kalau bicara batuk flu, maka itu bukan wewenang bidan praktek mandiri, kita sarankan untuk ke dokter umum atau ke puskesmas ya. Lalu di sini yang pertama kita lihat adalah benar pasien. Jadi kalau bicara dengan benar pasien, dapat dipastikan dengan melihat nama pada label obat dan mencocokkan dengan nama, usia, dan jenis kelamin. Bila nanti kalau UKOM, kalau benar obat minimal 2, maka yang kita pertama yang harus kita lihat adalah nama, lalu jenis kelamin ya. Tapi kalau ada 3 tambah usia untuk mengetahui benar pasien. Nah, kalau benar obat, pastikan obat yang diberikan harus sesuai resep dokter yang merawat. Jadi harus kita lihat di statusnya di buku pemberian obat. Dari mana dan kita harus tahu dari nama obat, bentuk dan warna, serta membaca label obat. Jangan lupa sampai 3 kali ya, yaitu 1 saat melihat kemasan obat, kedua saat menuangkan obat, ketiga sesudah menuangkan obat. Jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan. Jadi jangan berikan ke klien kita kalau memang label dan tidak terbaca dan isinya tidak boleh diberikan lagi ke pasien. Lalu di sini yang ketiga adalah benar dosis. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catat pemberian obatnya. Yang keempat, benar waktu pemberian. Waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat. Misalnya, obat diberikan 2 kali sehari, maka catatan pemberian obat akan tertera waktu pemberian, misalnya kalau jam 6 pagi, maka kalau 2 kali 1 diberikan lagi adalah jam 6 sore. Perhatikan apakah obat diberikan sebelum atau sesudah makan. Nah, ini yang perlu kita harus tingkatkan, bahwa pemberian obat itu masing-masing beda ya. Ada yang harus sesudah makan, ada yang sebelum. Nah, yang mungkin yang banyak di kebidanan adalah obat mual muntah. Kita memberikannya adalah setengah jam sebelum makan. Artinya, untuk mual muntah diberikan sebelum makan. Dan kalau bicara obat antibiotik, maka diberikan adalah sesudah makan. Kebanyakan begitu ya. Nah, di sini juga harus kita bahas yang keenam adalah benar cara pemberiannya. Pastikan obat yang diberikan sesuai dengan cara yang diinstruksikan. Periksa pada label cara pemberian obatnya. Misalnya, obat ini diberikan melalui mulutkah, sublingual, atau di bawah lidah kalau sublingual ya. Dan kalau ada obat keputihan, teman-teman, kita pernah lihat ada obat plagistatin. Maka obat plagistatin itu kita harus melihat kemasannya itu ada plastiknya ya. Jangan sampai plastiknya itu tidak dibuka, maka ibu tersebut tidak sembuh keputihannya bila dimasukkan plagistatin masuk ke dalam vaginanya, karena tidak terserap oleh tubuh karena masuk sebungkus-bungkusnya. Jadi kita harus menjelaskan bahwa plagistatin harus disimpan di dalam kulkas sebelum dipakai, lalu dibuka kemasan plastiknya, lalu dimasukkan ke vagina. Dan ada juga obat cara kerjanya bisa dimasukkan ke anus, bisa dimasukkan per oral gitu ya. Nanti kita bahas obat apa sih yang bisa diminum dan itu juga bisa masuk ke vagina dan bisa masuk ke anus ya. Teman-teman semua, jadi tolong diingatkan lagi yang pemberian obat tadi kita sudah sepakat 3, benar pasien, benar obat yang dipastikan benar obatnya, benar dosisnya, benar waktu pemberiannya,
benar cara pemberiannya. Nah, di sini kita bisa lihat tentang kategori keamanan obat untuk ibu hamil. Di sini bisa kita lihat kategori A, B, C, D, dan X. Kalau kita lihat nanti satu persatu kita lihat, mari kita bahas secara singkat kategori keamanan obat untuk ibu hamil. Nah, kategori keamanan bisa obat manual, terus ya udah belajar manual. Ini mah metik. Gampang metik mah. Tuh masalahnya rumah Ajeng teh waktu itu kan trauma ada mobil truk dia itu nggak bisa nanjak belakangnya aja Mundur. Ajeng nggak tahu harus apa diturunin ini. baik. Kategori keamanan obat untuk ibu hamil, kategori A, studi terkontrol pada wanita tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin pada TM1, kecil kemungkinan membahayakan janin. Kategori A berarti bahwa obat tersebut aman untuk janin. Contoh obat di sini adalah Fe, asam folat, zinc, dan B6. Nah, kalau kategori B, di sini studi terkontrol pada reproduksi binatang memperlihatkan adanya efek samping selain penurunan fertilitas, pemakaian masih terbatas. Tidak ada bukti risiko pada TM selanjutnya. Intinya, obat untuk ibu hamil kategori B dapat menimbulkan sedikit efek samping pada hewan percobaan. Namun, efek samping serupa tidak dialami pada wanita hamil. Artinya kategori B ini adalah masih aman pada ibu hamil ya. Contoh obatnya adalah paracetamol, ada juga di sini streptomycin, ada obat trimethoprim, ada mebendazole. Jadi teman-teman di sini bisa dilihat dopamin. Di sini juga ada obat simitidin, masih aman diberikan pada ibu hamil. Tetapi kalau paracetamol kita nanti bisa kolaborasi dengan dokter jaga atau dokter SPOG untuk pemberiannya. Jadi kalau untuk pemberian obat selain vitamin-vitamin dan kalek, kalau kita memberikan paracetamol maka lakukan penguatan untuk kerjasama dengan dokter di TPMB. Kalau yang di rumah sakit sesuai dengan SOP, kalau rumah sakit tinggal menjalankan instruksi ya. Rata-rata yang punya pasien kan dokter ya, sudah punya SOP masing-masing ya. Begitu juga puskesmas, SOP-nya juga sudah ada masing-masing puskesmas yang ada di tempat kita bekerja, maka kita menyesuaikan. Tidak bisa mengatakan bahwa ini harus gini, harus begitu, karena setiap tempat kita bekerja masing-masing SOP-nya beda dan sudah membuat otonom di daerah di tempat puskesmas atau rumah sakit kita tempat bekerja. Nah, di sini kita bahas tentang kategori keamanan obat ibu hamil kategori C memberikan pengaruh buruk. Ingat, kalau kategori C ini memberikan pengaruh buruk pada janin tanpa disertai malformasi anatomik ini. Nah, umumnya bersifat reversibel atau membaik kembali gitu. Oleh karena itu, obat kategori C hanya dianjurkan jika manfaat yang diperoleh ibu maupun janin lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Contoh analgetik, narkotik, fenotiazin, rifampicin, aspirin, antiinflamasi non-steroid, dan diuretika. Artinya, kalau kita sudah melihat akan diberikan obat ini,
maka jangan lupa harus ada instruksi dari dokter ya. Kalau yang di rumah sakit boleh sharing dan isinya apa sih dok? Kok bisa bahaya gitu seperti aspirin dan antiinflamasi gitu ya. Jadi teman-teman yang di rumah sakit kalaupun ada ilmu-ilmu terbaru maka jangan lupa sharing ke teman-teman yang lain kerja di rumah sakit dan TPMB. Kita tahu bahwa ilmu yang paling banyak itu adalah di rumah sakit untuk info pemberian obat dan lain sebagainya. Kalau kategori D terbukti menyebabkan peningkatan kejadian malformasi janin. Di sini menyebabkan kecacatan janin yang bersifat irreversible, tidak dapat membaik. Ingat, jadi cacat gitu ya. Obat untuk ibu hamil yang masuk dalam kategori D terbukti dapat menimbulkan risiko berbahaya pada janin. Kategori D hanya digunakan pada kondisi darurat, ketika tidak ada persediaan obat lain yang lebih aman bagi ibu hamil. Di sini ada contohnya adalah obat androgen, phenytoin, pirimidon, kinin, clonazepam. Di sini juga ada obat malprotein, steroid anabolik dan anti koagulan. Jadi teman-teman mohon diperhatikan obat-obat yang kategori D ini kalau lebih jelas mendapatkan lebih banyak buruknya daripada baik untuk klien. Ini mau pakai kerudung gua sama Wan. Itu punya siapa? Nggak bawa baju ganti lu? Nggak pinjam tangan. Kategori keamanan obat untuk ibu hamil kategori X, teman-teman semua, terbukti memiliki risiko tinggi terjadinya pengaruh buruk yang menetap pada janin. Di sini kontraindikasi mutlak selama kehamilan. Obat yang termasuk kategori X tidak direkomendasikan bagi ibu hamil maupun wanita usia subur. Obat ini terbukti sangat berbahaya bagi janin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obat kategori X menyebabkan abortus fertilitas janin, lalu juga obat ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan kehamilan berkali-kali. Kategori obat X yang tidak aman bagi ibu hamil, di sini bisa kita lihat isoteritionin, dan di sini ada obat ditelsibelstro. Selain itu ada juga danazol, etradiol, flunitrazepam. Di sini yang paling dikenal oleh Bu Bidan adalah misoprostol atau sitotek gitu ya. Di sini juga ada oksitosin dan simvastatin. Nah, ini sangat berbahaya. Bisa membuat abortus, pertumbuhan janinnya tidak baik, bisa membuat abortus berkali-kali. Jadi mohon kepada bidan untuk tidak memberikan obat misoprostol atau sitotek pada pasien dengan hamil gitu. Teman-teman semua, apakah di sini pernah yang TPMB, saya mau nanya dulu, yang TPMB atau yang di rumah sakit, kalau sitotek itu diberikan pada pasien yang bagaimana ya? Silakan teman-teman buka mic-nya. Kalau sitotek itu diberikan Pasien yang HPP, Bu. itu untuk pendarahan, tetapi ada nggak di rumah sakit memakai sitotek itu dengan untuk menginduksi dengan sitotek? Ada, Bu. Ya, gimana Mbak Omsah? Omsah kerja di mana Omsah?
di RSUD Paku Haji, Bu. Ya, itu gimana? Boleh cerita supaya teman-teman praktek atau puskesmas juga ngerti bahwa obat ini boleh ini untuk induksi, tetapi syaratnya bagaimana dan apa yang dilakukan rumah sakit, dosisnya berapa, boleh sharing ya, silahkan Osman. Iya, biasanya itu Bu untuk kayak pasien abortus ya yang sisa ya Bu ya. Kan biasanya dokternya USG. Nah itu jadi nggak melalui kuret dulu Bu. Jadi dikasih misoprostol 1/8 dialusin, terus apa namanya Bu, diolisin ke pornix anterior. Anterior apa posterior ya Bu Ya, ya? dimasukkan gitu ya. Ya, gitu. Oke, ini di rumah sakit. Yang lain ada, silakan teman-teman supaya kita sharing dan yang lainnya juga mengerti. Silakan. Izin Ibu, izin menambahkan. Saya di Rumah Sakit Banten, ya misoprostol dipakai di Rumah Sakit Banten untuk induksi persalinan. Jadi induksi persalinan itu dia syaratnya apa dan dipantau nggak? Kalau dia berhasil yang bagaimana? Nanti diulang bagaimana? Boleh sharing saya? Cuman ya kita kalau ini nih kita perlu banyak info-info yang harus kita dapatkan dan kita beri ke orang teman yang ada di Zoom. Untuk pasien yang infartu, kebetulan saya di ruang bersalin, Bu. Iya. Untuk premi gravida diberikannya biasanya 1/8 per 6 fornix anterior. Fornix posterior ya, Bu. Nanti kita evaluasi setiap 4 jam. Apakah ada kemajuan persalinan atau tidak. Ya. Sampai pembukaan menjadi aktif. Kalau pembukaan aktif, kita biasanya beralih ke induksinya pakai oksitosin 0,5 ampul titrasi. 5 unit ya? Ya. Ya. Baik, kalau di puskesmas apakah ada menemukan obat misoprostol atau sitotek? Terima kasih ya, Mbak. Yang puskesmas boleh. Halo, yang puskesmas boleh sharing atau yang TPMB? Wajib nggak di TPMB ini ada misoprostol atau sitotek? Wajib. Tapi tidak banyak, minimal 2, maksimal 5 gitu ya. Silakan teman-teman. Dan kalau Jakarta TPMB wajib punya sitotek. Nanti kita bahas keuntungannya dan diberikan pada saat apa. Silakan Mbak Dwi. Izin Ibu, Ya, biasanya kalau di tempat saya yang dulu itu misoprostol kita kasih untuk pasien dengan postpartum. Nah, dia dengan perdarahan kita masukin langsung 2 tablet gitu ke dalam anusnya. Itu sih yang saya dapat dari dokter Objin di sana. Ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Dwi sharing ya teman-teman. Jadi kalau bicara untuk berapa dosisnya kita tidak bisa berdebat 2, 3, 4 yang pasti untuk dosis sitotik untuk postpartum atau pendarahan atau atonia uteri maka dalam seharinya maksimal adalah 1000 mg atau 5 tablet gitu. Karena sitotek itu atau misoprostol itu satu tabletnya mengandung 200 ml gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk TPMB wajib punya sitotek. Jadi kalau belum ada tolong disiapkan 5 tablet disimpan untuk di emergensi HPP atau atonia uteri. Kalau itu nanti nggak ada, kalau nanti datang Sudin dan lain sebagainya, kalau di daerah Bekasi bagaimana, yang pasti kalau di Jakarta suku dinas itu ngecek bahwa untuk troli HPP atau atonia uteri kita harus punya sitotek atau kita harus punya misoprostol gitu ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat juga kategori keamanan obat untuk ibu hamil kategori ini juga sintosinon juga kita sepakat ya diberikan kalau sudah janinnya lahir. Di sini juga ada simvastatin. Kita tahu ini obat simvastatin obat sakit asam urat gitu, tapi dampaknya jelek sekali atau buat ibu hamil. Karena itu adalah kategori dari X. Nah, ini adalah pregnancy index dari indeks dari A, B, C, dan X telah ditetapkan oleh FDA sejak tahun 1979. Indeks merupakan penyederhanaan, masih diperlukan informasi lengkap, penjelasan risiko terhadap janin, tidak berlaku untuk risiko pada saat menyusui. Jadi yang kita bahas ini adalah saat kehamilan, tidak pada saat menyusui.
Yuk, biar nggak ngantuk. Ada berapa jumlah wajah di pohon ini? Boleh di chatting, boleh buka mic-nya. Yuk, ini udah berapa wajah sih di sini nih? Ada berapa wajah kepala atau berapa wajah di pohon yang ada di sini? Kira-kira berapa ya? Ibu Irda, silakan Ibu Irda. Berapa ini, Bu? Halo Ibu. Ya. Berapa ya? Sebentar Bu. Ya, konsentrasi dulu. Ada 10, Bu. Baik, ada yang katakan 10. Siapa lagi? Boleh pendapat berbeda ya. Ini kan 11, tergantung. Ibu. Ada 11. Ibu Irda lagi konsentrasi. Kita kasih waktu Ibu Irda untuk menjawab. Ada 10, Bu. Ipon bilang 10. 10 Ibu. Ya. Ada 11, Bu. Ya, ada 10, ada 11. Baik. 10 Bu. 10 ya. Kita lihat survei membuktikan. Teng tong. Jawabannya ada 10 ya. Jadi yang Ibu Irda benar, jadi konsentrasi ya Bu, walaupun jam tidur masih konsentrasi ya. Di sini ada 10, ada di sini. Apalagi lihat Ibu senyum, aku konsentrasinya serius benar. Semangat ya Bu Irda. Ya baik teman-teman, jadi di sini ada 10 wajah ya, bisa dilihat yang di atas, di bawah. Baik, terima kasih atas reaksi dan responnya. Baik, kita bahas tentang obat yang digunakan pada masa kehamilan. Jadi, kebanyakan ibu hamil mengalami gejala-gejala ngidam seperti mual muntah, pusing, sakit pinggang, sembelit, dan seterusnya. Walau demikian, kita harus penggunaan obat harus diberikan dengan bijak untuk mengatasi masalah tersebut. Catatan penting harus diperhatikan bagian-bagian obat dan komponennya sebagai berikut. Dan ingat, kita sebagai bidan tidak berwenang untuk mengobatin klien, tetapi hal-hal berikut sebagai pengetahuan tentang obat yang digunakan pada saat hamil. Teman-teman semua, obat hanya diresepkan bila manfaat lebih besar dibanding risiko pada janin. Nah, kita mudah-mudahan berdoa bahwa bidan praktik mandiri masih bisa tersohor dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan. Jadi teman-teman semua, kalau memang sudah ada di buku KIA-nya dikatakan puskesmas harus lahir di rumah sakit, kita jangan coba-coba untuk melakukan lahir di TPMB. Lihat dulu tulisannya, indikasinya kenapa dirujuk ke rumah sakit, kenapa harus lahir di rumah sakit. Jadi kalau kita menerima pasien yang sudah di not oleh puskesmas untuk lahir rumah sakit, maka nanti takutnya terlambat merujuk. Yang kedua adalah sedapat mungkin segala jenis obat dihindari pada TM1. Nah, bagaimana Bu kalau mual muntah pasien saya gitu ya. Jadi kita sebagai bidan bisa memberikan edukasi dan penkes pada ibu hamil mengalami flu. Nah, anjurkan ibu untuk minum air hangat, makan sayur dan buah-buahan. Minum air hangat itu salah satu untuk membuat ibu itu supaya flu-nya agak berkurang ya. Jadi hindari minum air dingin atau dengan resep tradisional, misalnya ibu minum madu gitu ya. Jadi kalau ibu itu ngalamin mual, maka penkesnya yang kita berikan pertama adalah minum air jahe atau boleh dengan aromaterapi ya. Jahe dan lain sebagainya. Sekarang herbal sudah banyak teman-teman, jadi disiapkan saja untuk herbal, untuk dicium dan sama pasien yang ngalamin mual muntah, flu dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke zaman alami. Jadi tidak hanya kalau udah flu kita kasih obat flu, kita resepin atau kita telepon dokter untuk mendapatkannya. Jadi penkes yang kita berikan adalah dari minuman dulu, minum air hangat, makan yang teratur, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang lebih aman harus lebih banyak yang aman dibandingkan, karena kalau suatu saat kita tahu pada TM pertama organ-organ janin itu
sudah terbentuk. Jadi harus kita jaga agar pertumbuhan organ-organnya juga sempurna. Jadi kita kalau Pankesnya kita kasih yang alami dulu seperti madu, air jahe gitu ya. Kalau dia flu kasih air hangat, kalau dia mual muntah bisa minum air jahe dan aromaterapi yang bisa dicium untuk menghilangkan mual muntah. Nah, yang ketiga, bila diperlukan lebih baik obat yang dipakai secara luas dan aman. Ini yang kita ketahui yang aman adalah paracetamol, adalah obat yang aman untuk ibu hamil. Nah, sini juga ada obat digunakan pada dosis efektif terkecil dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, di sini juga hindari polifarmasi dan pertimbangkan penyesuaian dosis serta pemantauan pemakaian obat. Kalau kita bicara polifarmasi, artinya adalah penggunaan beberapa obat secara bersamaan. Kalau kita memberi Pankes kepada ibu atau klien ibu hamil datang ke TPMB atau ke puskesmas, maka kita harus membuat perbedaan atau jeda waktu untuk obat satu dengan obat yang lain. Contoh beliau kalau dapat obat tambah darah sama obat FE ya, atau ada juga obat kalek dari puskesmas, maka kalau bisa dikasih jeda waktu setengah jam atau 1 jam, maka diminum obat yang kedua. Kalau kita kasih bersamaan, kita tidak tahu nanti efek yang mana sih membuat ibu ini tidak nyaman, atau obat yang mana membuat ibu ini mual dan lain sebagainya. Jadi harus melihat cara penggunaannya, dikasih jeda waktunya. Nah, ini contoh obat yang aman ibu hamil. Teman-teman semua, di sini bisa kita lihat amoxicillin yang kategori B dan A aman. Di sini ada ranitidin, ada amonium, ada paracetamol, vitamin B6, Fe asam folat. Di sini juga ada obat metoclopramid, ada obat ondansetron, ada loratadin. Ini kalau obat loratadin atau cetirizine ini sama dengan CTM ya. Juga di sini ada obat metil dopa, ada asiklovir, ada hormon progesterol. Jadi kalau pasien dengan ada terinfeksi, maka biasanya dokter obgyn itu memberikan obat asiklovir. Jadi kita cukup tahu bahwa obat-obat ini masih aman diberikan pada ibu hamil. Nah, bidan praktek mandiri berhak nggak untuk ngasih asiklovir? Tidak, karena ini sudah mengobati. Kalau kata orang untuk mengobati, maka kita mindset di tempat kita adalah dokter, gitu ya. Nah, di sini kita bahas tentang hati-hati pemakaian obat C dan D. Kalau bicara obat, yang pertama adalah anti-inflamasi non-steroid kategori D pada TM ketiga, merupakan obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi rasa nyeri, khususnya nyeri sendi atau rematik yang disebabkan oleh peradangan. Golongan obat ini biasanya digunakan sebagai agen untuk antipiretik untuk penurunan panas, antiinflamasi pereda rasa nyeri akibat peradangan, dan analgetik untuk rasa nyeri. Contoh obatnya adalah asam mefenamat atau ibuprofen. Jadi kalau yang kedua di sini adalah ACE inhibitor kategori D atau disebut juga obatnya seperti katopril. Jadi katopril pada wanita hamil dengan dipertimbangkan bahwa obat katopril dapat menyebabkan peningkatan insiden malformasi fetus pada manusia atau kerusakan yang irreversibel. Jadi hati-hati adik-adik semua untuk memberikan katopril pada ibu hamil. Lalu di sini juga ada obat guaifenesin dan jenis obatnya itu adalah allopurinol atau kategori C, ini juga berbahaya. Dan yang keempat adalah angiotensin receptor blocker, ini adalah
kategori D, ini bisa valsartan. Jadi ini juga berbahaya untuk detak jantung untuk anaknya nantinya. Nah, yang kelima adalah sebagian besar antibiotik. Kalau yang aman antibiotik untuk ibu hamil adalah kategori B. Selain itu, maka harus dilihat lagi lebih banyak untung daripada rugi pada klien, dan biasanya dokter sudah memperhitungkan mana-mana yang harus diberikan pada kliennya. Nah, di sini juga ada anti cancer atau di sini adalah kategori D. Di sini contoh obatnya adalah ciplastin, Pactil Taxel, ada siklopopamidin. Jadi teman-teman kalau obat ini ada ditemukan di rumah sakit yang bagian kanker, maka sini sudah diperhitungkan kalau diberikan lebih banyak untungnya daripada tidak diberikan untuk keselamatan ibu dan bayinya. Nah, kita bahasnya di sini, kita bisa lihat sini, jangan memakai obat kategori X. Ya, jadi teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi di depan sudah mengatakan obat misoprostol ini boleh masuk dari anus, boleh masuk dari vagina, boleh masuk dari oral, gitu ya. Kategori X, studi pada binatang, percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya risiko terhadap janin. Misoprostol dapat memicu kontraksi rahim yang menyebabkan keguguran atau abortus incomplete, cacat lahir, rahim robek, dan perdarahan rahim yang berbahaya. Obat ini tidak boleh digunakan oleh ibu hamil atau wanita yang mungkin sedang hamil. Ada beberapa teman-teman berbicara kalau untuk membuat obat misoprostol ini bisa tumbuh atau bisa didapatkan di warung. Teman-teman ada yang mau sharing tentang misoprostol, pernah diminta ke tempat prakteknya atau pernah pasien beli online maka jadi terjadi keguguran? Silakan. Ada nggak di tempat prakteknya pasien itu tahu dia hamil dan dia tahu mencari obat misoprostol atau Sitotek? Pernah nggak? Mbak Mita, Mbak Popi, Mbak Isna, Mbak Lia, Mbak Nur, pernah mendengar obat Sitotek dicari dan pernah diminum atau pernah dibeli online? Pernah Bu, ada pasien di ruang bersalin pernah minum Sitotek. Hamil, dia keguguran atau pendarahan aja atau rahimnya sobek? Awalnya hamil kayaknya Bu, hamil yang MBA ya Bu. Dia beli di Shopee katanya Bu. Dapat, dia bilang coba boleh ditanya-tanya besok-besok teman dapatnya berapa, harganya berapa, ya, angka keberhasilannya bagaimana? Coba. Awalnya pasiennya nggak mau ngaku Bu, kemudian biasa dianamnesa lebih detail oleh dokter, katanya iya dapat. Tapi dari situs online, cuman kita nggak terlalu spesifik sih Bu, nggak bilang Shopee juga, cuman situs online aja Bu. Namanya Sitotek, bukan misoprostol ya, katanya Bu. Yang penting kalau di luaran lebih banyak dapatnya Sitotek, karena orang udah tahu bentuk Sitoteknya itu lebih ampuh daripada misoprostol gitu ya. Betul. Ya, betul. Makasih. Ada yang lain di TPMB atau saudara atau ponakan pernah dapat obat ini? Kalau dia oral diminum, tadi teman kita udah bicara, kalau dia kehamilannya tidak baik atau dia ada sisa jaringan, boleh diminum 3x1 sesuai instruksi dokter. Kalau pendarahan, maka dikasih melalui anus. Kalau dia untuk sisa bisa induksi dikasih per vagina gitu ya. Tadi ada cerita ditaruh di forniknya gitu. Jadi teman-teman kalau sudah memakai untuk Sitotek untuk induksi, maka yang berhak adalah yang ada NST-nya, ada kamar operasinya, ada ruang USG-nya, gitu ya. Nah, jadi kalau baik, nah di sini kita sudah bahas misoprostol ya, jadi ada beberapa yang dapat dari mana gitu. Nah, yang kedua obat warfarin untuk mencegah atau mengatasi bekuan darah yang bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah.
Kalau marfarin ini sama dengan heparin, teman-teman pasti pernah dengar ya. Jadi marfarin ini dapat menembus plasenta dan menyebabkan perdarahan pada janin. Penggunaannya juga berkaitan dengan aborsi spontan, kelahiran prematur, dan bayi lahir mati. Jadi kalau untuk heparin atau marfarin ini juga jangan dipakai pada ibu hamil. Nah, di sini juga ada obat statin dapat penurunan kadar kolesterol jahat dan ergotamin untuk migrain dan menyebabkan kecacatan pada janin. Jadi kalau kita lihat ada di sini obat ergotamin itu juga bisa untuk migrain itu hati-hati bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Nah, hormon-hormon estrogen dan androgen, misalnya pil KB atau ibu tersebut sedang menjalani terapi hormon dan ternyata hamil, maka segera konsultasikan ke dokter. Kalau hamilnya mau diteruskan atau enggak, maka kita harus sudah kolaborasi ke dokter ya, bila menemukan pasien dengan hormon-hormon estrogen, androgen, pil KB atau disebut dengan menjalin terapi hormon. Nah, maka kalau dia hamil, ingat kita harus segera konsultasi untuk klien kita ke dokter. Teman-teman, kita senam dulu ya. Buka 2 menit, 5 menit supaya tidak semua diem. Ini tinggal slide kita juga kurang lebih tinggal 5. Jadi kita senam dulu sambil duduk. Silahkan siap-siap sambil duduk kita senam. Yuk, kita senam sambil duduk. Ayo Bapak Ibu, kita rehat sejenak melenturkan otot tubuh dengan senam sehat. Agar kita sehat sehingga semangat bekerja, semangat beribadah. Ayo, ready! Mesat ngepung luhur jauh di awang-awang, beber kelejang-jangna bangun tayak karingran, suku narang gowas rucing pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik turu. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang aya bandingan nana.
Baik, udah fresh ya. 준비하셨다고요? 좋아. Nanti kelewatan kita nonton Korea ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah keamanan obat antibiotik pada ibu hamil. Udah agak segar ya. Di sini Mita asik dia bawa anaknya. Nggak apa-apa, Mit. 신승호, Supaya 윤수입니다. lebih semangat belajarnya ya. 내돈내산을 시작해 보도록 하겠습니다. 대박이다 진짜. 야, 진짜. Baik, kita bahas tentang keamanan antibiotik pada ibu hamil. Nanti teman-teman boleh baca-baca kembali daftar daftar obat berikut yang beserta kategori keamanannya. Bentar ya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman boleh baca-baca juga kembali daftar-daftar obat berikut serta kategori keamanannya. Di sini kalau kategori B artinya masih aman ya. Di sini amoxicillin, ampicillin tidak diketahui bahayanya, golongan cephalosporin di sini juga masih aman. Kalau obat chloramphenicol di sini biasanya kalau kita tahu ini diberikan sama dokter penyakit dalam ya bila ada pasien tipes. Jadi di sini juga kita harus lihat neonatal Gray syndrome-nya di sini kategori C, artinya yang sudah berhak memberi adalah dokter. Dan di sini juga bisa kita lihat teman-teman obat ciprofloxacin dan golongan 1, 2, 3 di sini C hindari karena di sini hindari ada atrofi pada uji di hewan, tapi pada manusia belum diuji. Nah, di sini bisa kita lihat tetrasiklin. Pasti teman-teman semua hafal ya, kalau dibilang tetrasiklin pasti hayalannya sudah tahu bahwa giginya nanti tumbuh coklat gitu ya. Ini berefek pada perkembangan sekret pada hewan trimester 1, perubahan warna gigi. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwasanya kalau udah tetrasiklin itu berarti warna giginya agak berubah, tapi diperlakukan penelitian kemarin kepada hewan. Nah, di sini bisa kita lihat tentang keamanan analgetik atau keamanan analgetik ya, sebentar. Nah, kalau di sini keamanan analgetik kita lihat paracetamol tadi aman. Kalau bicara tentang celeproxin itu juga kita harus kategori C, maka yang memberi adalah dokter. Di sini bisa kita lihat tramadol. Tramadol ini sama dengan Novalgin, obat anti sakit ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat tentang kategori obat bermanfaat memakai misal pada pasien berikasma gitu ya. Di sini misal pada asma lebih besar dibanding resiko penghambatan pertumbuhan intrauterin pada pemberian jangka panjang atau pengobatan secara sistematik. Jika diperlukan kortikosteroid selama proses melahirkan, awasi dengan ketat. Jika terjadi retensi cairan, maka prednison atau merupakan kortikosteroid terpilih untuk pemberian oral karena kadar yang mencapai fetus sangat rendah. Ada suara yang nggak bagus nih. Masuk. Oke. Baik, kita lanjutkan tentang keamanan obat saluran cerna pada ibu hamil. Kalau bicara saluran cerna, teman-teman pasti hafal mual muntah gitu ya. Jadi banyak pasien-pasien kita kalau mual muntah mereka tahunya itu mah. Tapi kalau pada kehamilan maka kita tahu adalah morning sickness gitu ya, mual muntah yang dialami oleh ibu hamil masih batas normal. Nah, di sini juga bisa kita lihat teman-teman saluran cerna pada ibu hamil kalau kategori B ranitidin, suprafat masih aman diberikan. Nah, di sini juga ada obat domperidon di sini C, maka disarankan untuk dihindari kecuali apabila manfaat pemberiannya melebihi risiko. Informasinya tidak tersedia juga. Dan di sini kalau sepakat kita bahwa B masih aman ya. Kalau di sini ada ondansetron kategori kategori B, maaf, informasi tidak tersedia disarankan untuk dihindari kecuali manfaatnya juga lebih harus besar. Ada juga
omeprazol, ini C, maka yang diberikan adalah instruksi dokter. Nah, di sini ada lansoprazol, disarankan untuk dihindari, walaupun dia B, disarankan untuk dihindari. Misoprostol atau Sitotek, hindarkan stimulasi uterin kuat dan kemungkinan terjadi teratogenetik. Ya, lalu di sini ada juga tentang loperamide. Ini informasi tidak tersedia atau harus dihindari. Lalu ada laktulas, ini B, belum diketahui obat ini bahaya atau tidak. Tetapi kita tadi sepakat kalau B masih batas normal. Nah, teman-teman semua, kalau nanti kita bicara keamanan obat saluran napas pada ibu hamil, kita bisa lihat di sini yang C, ini semua C, obat trimester ini, maka tolong saya ingatkan lagi, bidan tidak berwenang untuk memberikan. Kita adalah asuhan kebidanan, maka untuk pengobatan kita serahkan ke dokter SPOG atau dokter umum. Dan sekali lagi teman-teman, untuk mensiasatin pemberian obat harus pintar-pintar ya, karena pasien kita sekarang ini lebih banyak bertanya ke kader dan masyarakat. Jadi kalau memberi obat memang tidak wewenang kita, hati-hati. Nanti menjadi bumerang buat kita. Jadi teman-teman sekali lagi, bila memang memberikan sesuatu sama klien, maka buatkan penguatan untuk instruksi dokter ini, maka bidan pun bisa terlindungi gitu ya. Saya ingatkan kalau kita sekarang menjalankan hal-hal dari wewenang kita, maka hukum langsung berhubungan langsung ke kita sendiri. Kalau di puskesmas mereka punya otonom, mereka berhak memberikan karena sudah ada otonom dari puskesmas untuk tugas bidan BIKOR, bidan KIA, bidan imunisasi, penanggung jawabnya untuk memberikan obat atau terapi. Nah, begitu juga rumah sakit, saya yakin bahwa semua ada SOP dan ada instruksi. Kalau kepada bidan, mohon ber-MOU, mohon dilaporkan. Karena bisa sedikit sharing teman-teman, kemarin kalau kita bicara tentang hukum, Undang-Undang tahun 17/2023 dibaca lagi. Di situ gampang banget untuk kita kena hukum, kena berurusan dengan hukum. Ingat, kita dapatnya tidak seberapa, tapi kalau kita sudah berurusan sama hukum, maka hal semuanya itu sia-sia kita untuk kuliah, sia-sia kita untuk berpraktek kalau menjalankan hal-hal yang bukan wewenang kita. Ya, jadi kalau di sini bisa kita lihat kategori C, di sini juga ada salbutamol oral atau inhalasi. Kalau bicara inhalasi, jatah bidan nggak? Bukan. Tetapi kalau anak kita sesak, kita sudah punya protap untuk pemberian inhalasinya, maka jangan lupa minta surat dari dokter untuk penguatan kita untuk melakukan inhalasi kepada keluarga kita. Jangan pernah melakukan hal yang memang bukan wewenang kita. Ingat, Undang-Undang 17/2003 ini gampang pengacara untuk menjebak kita bila memang kita menyimpang dari wewenang bidan praktek mandiri. Nah, di sini juga ada keamanan anti hipertensi. Tadi teman-teman semua di sini anti hipertensi pada ibu hamil. Kalau di sini bisa kita lihat kategori HCT ini, kategori B dan D jika digunakan pada hipertensi yang dipicu oleh kehamilan, tidak digunakan untuk pengobatan hipertensi saat kehamilan. Pada trimester ketiga, tiazid dapat menyebabkan trombositopenia pada bayi baru lahir. Alodipin itu kategori C, informasi juga tidak tersedia, disarankan untuk dihindarin. Sebaiknya keseimbangan antara risiko terhadap fetus dengan risiko hipertensi yang tidak terkendali pada ibu. Di sini juga ada obat beta blocker, di sini ada bisoprolol, ini kategori C dan D, trimester kedua dan ketiga, dapat menyebabkan pembatasan pertumbuhan intrauterin, hipolikemia neonatal, dan bisa menyebabkan bradikardi, risiko bertambah pada hipertensi yang berat.
Nah, kalau bicara tentang ACE inhibitor atau tadi kita bahas tentang obat captopril, itu kategorinya D, hindari dapat mengganggu tekanan darah yang fungsi ginjal janin dan fetus juga bisa mengakibatkan cacat pada tengkorak dan oligohidramion toksik yang pada uji penggunaan hewan. Jadi kalau untuk yang ada di puskesmas, yang ada itu mereka memberikan adalah obat nifedipin gitu ya untuk menstabilkan. Kalau orang puskesmas apa dikasihkan teman-teman kalau untuk datang pasien hipertensi sebelum dirujuk apa dikasih? Silakan. Yang sering diberikan untuk nifedipin, Bu. Ya, berapa mili biasanya Mbak Hilmiah? 1 tablet, Bu. 10 mili ya. Kita Iya. kasih dan orang puskesmas juga udah tahu, teman-teman dikasih lalu distabilkan baru dirujuk. Begitu juga dengan TPMB, Ibu berharap ayo TPMB kita makin kuatkan kerjaan kita untuk semakin profesional. Jadi kalau sudah menemukan pasien dengan hipertensi, maka jangan dibiarkan sampai dicoba-coba pembukaan lengkap. Akan menyebabkan nanti terlambat merujuk. Artinya, kalau diharapkan pemerintah, TPMB ini dibuka prakteknya adalah membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kalau kita hipertensi juga kita tahan di praktek kita, maka nanti kita diperhatikan nih sama teman sejawat kita, dokter SPOG, dokter anak, dan lain sebagainya. Jadi kita sepakat, begitu bidan praktek yang nama pelangnya, contoh ibu TPMB ya, nama ibu di tempat praktek ibu, Udur Diana Temanggor. Kalau merujuk, bukan yang bekerja sama ibu yang merujuk. Artinya yang merujuk adalah yang namanya ada di plang. Sepakat ya teman-teman ya. Jadi kita harus merujuk ke tempat pelayanan kesehatan lebih lengkap. Kalau sudah menemukan pasien dengan hipertensi, maka jangan coba-coba merujuk ke puskesmas. Nanti 2 kali merujuk, orang puskesmas makan waktu merujuk lagi ke rumah sakit. Artinya kalau memang sudah darurat, sudah pendarahan, sudah hipertensi, apalagi eklamsi, maka langsung rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap di atas dari puskesmas. Nah, kalau di daerah mungkin kalau rumah sakitnya nggak ada, ikutin wewenang daerahnya masing-masing. Tetapi kalau Jakarta, Karawang, dan lain sebagainya, kalau menemukan pasien dengan hipertensi, maka rujuk langsung ke rumah sakit. Ya, jadi kalau kita merujuk dan jangan pernah kita lepas, lakukan penjajakan, lihat, telepon keluarganya, telepon bidan atau suster yang ada di sana, untuk melihat perkembangan. Apakah ibu itu kemarin sudah dioperasi, apakah ibu itu kemarin keadaannya bagaimana. Jadi agar silaturahmi dengan pasien yang kita rujuk pun tetap berjalan. Nah, disitulah kita bisa menjual inovasi untuk praktek bidan mandiri. Kalau kita lepas, artinya kita tidak ada lagi untuk konsultasi, untuk menyambung silaturahmi. Nah, saat ini teman-teman TPMB jangan berkecil hati bahwasanya praktek bidan mandiri pasiennya itu pulang. Kenapa? Karena ekonomi kita sudah menurun, pelayanan di puskesmas sudah bagus, puskesmas sekarang udah rapi, cantik, bagus, dan bidannya juga senyum. Artinya semua sudah diterima oleh klien kita gratis, pelayanan lengkap, disenyumin, sudah tidak ada lagi marah-marah, gitu ya. Jadi semua pelayanan di puskesmas itu sudah bagus. Jadi kita TPMB lebih inovasi lagi. Itu tadi salah satunya merujuk, kita harus tanya keadaannya, kita lihat, dan kalau ada waktu berkunjung ke rumahnya, begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya cukup sampai dirujuk saja. Jadi harus dilakukan pengontrolan sampai kita tahu perkembangan pasien dan anaknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti bisa tanya jawab, mungkin sedikit Ibu sampaikan di sini teman-teman semua, nanti bisa diskusi ya. Jika sudah ada waktunya, hujan akan turun. Jika sudah ada masanya, bunga akan mekar. Dan jika sudah waktunya, insya Allah doa-doa pasti akan terkabul. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita bisa 10 menit tanya jawab atau sharing. Silahkan. Terima kasih. Itu dari Ibu. Ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, dan ada yang mau buka praktek
dan ada yang mau sekolah ke luar negeri, atau ada yang mau menjadi dosen. Silahkan sharing. Apa yang mau ditanya tentang obat? Kita tadi udah bahas ya. Mau tanya tentang obat boleh, mau nanya yang lain boleh. Silahkan teman-teman, waktu kita ada kurang lebih 10 menit. Silakan. Mbak Diana. Mbak Dina. Dina, silakan Dina praktek atau kerja di puskesmas, Din? Dina nomor 3. Di PMB, Bu. Di mana BP PMB-nya? BPM di Bandar Lampung, Ibu. Bandar Lampung, apa kabar bidannya? Masihkah banyak persalinan? Apakah ada hambatan? Silahkan, Dina. Alhamdulillah masih banyak, Bu. Masih banyak ya. Partesnya sebulan berapa, Din? Masih, kalau di PMB aku 9 sampai 10, Bu. Oh, keren. Selamat dan tingkatkan, karena di Jakarta boleh sharing-sharing ke teman TPMB yang tadinya 10 menjadi 1. Yang tadinya ada 1-2 menjadi 0. Karena sekarang Jakarta puskesmas semua sudah punya USG. Ingat, Jakarta puskesmas kecamatan semua punya USG. Dan sekarang kader di Jakarta itu apabila sudah hamil trimester ketiga, mereka tuh membawa ke puskesmas untuk persalinan. Silakan sharing teman-teman. Tapi kalau Dina masih bisa, tingkatkan pelayanannya, Din. Jangan pernah kalau merujuk putus hubungan, tetapi komunikasikan bagaimana keadaannya, gitu ya Dina ya, agar kedepannya pasien kita tidak hilang. Silakan yang lain, yang TPMB bagaimana? Yulita PMB atau gimana nih? Yulita, kamu masih tutup itu, buka mic-nya dulu. Kamu praktek di mana? Maaf, Bu. Masih kerja home care, Bu. Belum kerja di puskesmas atau di rumah sakit. Di home care, tetapi diperhitungkan ya nak, berapa untuk pendapatan, berapa ongkosnya, karena kan kuliah ini kan bayar. Iya, Jadi Bu. teman-teman diperhitungkan untuk pemeriksaan ibu hamil, untuk konsultasi kita membuat berapa, sepakat di sana. Dina Iya. boleh berkolaborasi. Kita biasanya kan ngasih obat, tidak dihitungkan pemeriksaan, kita tarik contoh 100.000. Nah sekarang buat konsultasi dokter objin berapa? 250. Nah kalau bidan berapa? Kalau dari satu profesi untuk konsultasi kita buat 100. Sama obat, jadi udah mulai punya manajemen untuk sendiri ya, harus berubah. Karena satu profesi kalian meninggalkan suami, belajar, tugas-tugas banyak, benar nggak? Ya, Benar, Bu. Nah, itu jadi ada nanti konsultasinya, udah buat target konsultasi. Oke, di Lampung nanti Dina mungkin konsultasinya kau buat 50 sampai 75, Jakarta 100 sampai 150. Itu konsultasi. Kenapa? Pemeriksaan ibu hamil untuk kunjungan KIA, kita kan memberi pelayanan 10T. 10T itu cukup nggak 5 menit? Tidak kan? Ya. Nah, sudah mulai diperhitungkan sambil menyentuh ibunya, periksa lengannya untuk kunjungan pertama, tinggi pudus uterinya dilihat. Kalau ada suaminya, pada saat mendengarkan bunyi jantung bayinya, jelaskan ke suaminya. Boleh tangan suaminya itu menyentuh perut ibunya. Ini loh, Pak, bunyi jantung janin, artinya bila di sebelah kanan ibu bunyi jantung janin, maka punggung bayinya ada di kanan. Libatkan suaminya, gitu ya. Jadi nanti pelayanan kita, bidan-bidan tamatan dari APNUS keren-keren ya, gitu. Kita harus menjaga alma mater kita, teman-teman. Kalau ada alma mater kita menyimpang, maka jangan dimusuhin, diajak untuk ke tempat yang jalan yang lurus. Kalau ada yang induksi di TPMB, diingatkan bahwa itu bukan hak kita. Ya, Mbak, teman-teman Ibu nanya, kalau premium tingkat berapa sih jatah bidan untuk menjahit? Kita sharing nih untuk TPMB. Kalau rumah sakit berapa aja asisten, tapi mampu bidan di rumah sakit untuk membantu dokter menyiapkan alat ya. Di puskesmas mampu merujuk untuk premium tingkat 3 dan 4. Kalau di PMB, kalau premium tingkat berapa sih hak bidan untuk menjahitnya? Headingnya? 2, Bu. 2 ya. Kalau 3 ini kita nggak bicara 4, bisa nggak? Nah, jangan coba-coba
Jadi jangan dijahit, dep saja lalu rujuk ya. Kalau udah grade 3 memang sudah sampai di atas sepintar Aninya, karena kalau kita menjahit maka kita masuk ke jeruji penjara. Ingat, karena penyembuhannya akan susah. Kalau pasien sudah bicara pop keluar dari vagina, maka habislah artinya kita untuk jadi tidak percaya diri, ngerasa bersalah. Ingat, karena untuk jahit premium itu sepintar Ani itu kan sedikit sekali lapisannya. Jadi mohon untuk kalau ada grade 3 udah dep pakai kain kasah, sak 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 langsung rujuk, pasang infus rujuk. Yakinlah kalau rezeki kita pasti pasien datang lagi. Gitu ya. Dede, kamu TPMB atau apa, Dek? Di klinik, Bu. Masih kerja sama orang? Iya. Cari ilmu ya. Nggak apa-apa. Iya. Kalian nanti bisa buka praktek kalau sudah ada pengalaman 2 tahun. Maka untuk TPMB-nya nanti diperhitungkan itu pengalamannya. Gitu. Iya, Bu. Siap. Kalau Sepria, gimana saya punya praktek sendiri? Lagi belum kerja sekarang, Ibu. Kamu di mana? Tinggalnya di Jakarta, Ibu. Jakarta mana, Sab? Cengkareng. Berarti Di Cengkareng, Ibu. Iya, Cengkareng dari bidan kesana. murni ya, bidan murni ketua cabangnya ya. Murniati. Ada bidan Yeni, tahu? Fatmawa. Belum tahu, Ibu. Soalnya saya kalau asli Sumatera, Ibu. Palembang, Oku Selatan. Nah, baiknya kamu nak cari ranting, daftar di sana, sehingga nanti ada info-info kamu dapat ya. Nanti mulai di situ cari rantingnya, cari ketua rantingnya, daftar jadi bidan di sana. Nanti informasi, sekarang iuran kita tidak mahal, tidak bisa dipungut lebih dari 25.000. Dan penarikannya juga sekarang kan virtual ya. Jadi cari induknya, cari rantingnya dulu, biar ada kamu komunitasnya, nanti ada info-info yang kamu dapat. Gitu ya, Septia? Ibu, kalau untuk rantingnya saya masih aktif di ini, Bu, di puskesmas di kampung. Nanti Jadi kamu walaupun minta dimutasi. Ya, kamu nanti hubungi pindah lagi ya, Bu. Sekarang mutasi gampang, kamu tinggal minta hubungin pengurus kampung. Bu, saya sudah di Jakarta, tolong dimutasi ke Jakarta Barat, bagian Cengkareng. Nanti gitu, nak. Supaya kamu, jangan nanti kamu udah di Jakarta, di sana juga nggak dianggap aktif, di sini juga nggak aktif, gitu ya. Iya. Boleh dimutasi. Gampang sekarang tinggal mutasi. Mbak Hilmia dikerja di mana nih? Rumah sakit Hermina? Di RSU Tangsel, Ibu. Oh, Tangsel, Tangerang Selatan ya? Iya, Ibu. Ya, kalau rumah sakit banyak ilmu. Mbak Yuli, praktek. Yuli, praktek ya? Kami nggak dengar suara Mbak Yuli. Dengar suara Mbak Yuli, teman-teman? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik. Dia udah berusaha, mungkin ada masalah di ininya. Mbak Mita, saya ngelihat yang buka cam ya teman-teman, bukan mengurangi hormat, yang lain nggak disebut namanya. Jadi mau lihat responnya Mbak Mita Sapulete Tumanggon. Marga apa Mita? Orang Jawa. Kamu praktek Mita? Praktek. Semangat ya teman-teman ya, yang untuk kuliah. Ibu tahu tujuan kuliah kan kita adalah satu, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan bertambah gaji. S1 profesi supaya lebih kategori mahir gitu ya. Jadi teman-teman semua proses ini harus kita ikutin gitu, karena kalau kita tidak kuliah maka kita tidak update ilmu. Dan untuk di bidang ini penting banget di belakang nama ada nama lain. Contoh Siti Santia, BD di depannya, lalu di belakangnya ada SKM atau nanti MM gitu ya, ada MKEP. Itu penting buat kita untuk update ilmu. Mbak Murni, kamu praktek Mbak Murni? Nggak kerja, Bu. Loh, hari gini bidan ada yang nggak kerja? Kerja? Nggak kerja, resign udah 5 tahunan. Tapi tinggal di mana? Tinggal di Serang, Bu.
Oh, Serang itu banyak, tinggal lo cari lahan, lo praktek duduk-duduk manis, pasien datang sayang periksa untuk KB. Jadi buka cari nanti. Udah nikah, murni? Udah, Bu. Oh, kalau tadi belum cari suami yang ada tanah lahan untuk buka praktek. Semangat bilang sama suaminya, saya mau buka praktek. Pasti Buka suaminya praktek support. harus pengalaman 2 tahun tuh harus terbaru atau gimana, bukan resign udah 5 tahun. Kalau dulu Enggak. ada pengalaman kerja 7 tahun. Enggak harus itu. Yang penting kamu Gitu. 2 tahun sudah pernah kerja di klinik udah jadi. Oh, gitu. Udah, nggak usah diulang dari nol. Nggak ada bidan diulang dari nol. Maju terus. Ya, Murni. Kasih, Bu. Ya, buka praktek. Ayo yang lain jangan sampai ada dengar bidan nggak dapat pekerjaan. Gaji kita memang tidak banyak, tetapi kita harus eksis. Harus semangat. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Salam hormat bagi ada suaminya di belakang, ada anaknya. Semangat untuk menjadi ibu dan menjadi mahasiswa. Dan satu lagi pesan, kalau ada tugas jangan numpuk, langsung dikerjakan. Gitu ya. Karena kalau dibiarkan waktu tetap berjalan. Nanti habis pranikah, balita, KB, nipas, persalinan, bayi baru lahir, itu banyak yang kalian lalui. Ingat, satu lagi, kalaupun ada contoh maka copy paste lah dengan tanggalnya dilihat, jamnya dilihat, dan untuk bab 2 sudah tidak ada lagi memakai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Mohon diganti semua, maka yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 17 2023. Sepakat ya? Jadi untuk kedepannya, jadi kita kalau melihat contoh punya orang, ada yang dirubah, ada yang kita tambah, ada yang kita dapat ilmu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Pertemuan hari ini tetap semangat. Mbak Mita salam buat anaknya. Jadi selamat berinovasi di TPMB, selamat menjadi kakak atau adik yang dititipkan mahasiswa, selamat untuk menjalankan tugas di rumah sakit, bahwa dokter adalah teman sejawat kita. Terima kasih, itu yang Ibu sampaikan. Saya Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu absen ya, boleh buka kameranya, Ibu fotoin. Ya, 1, 2, 3, cheese. Slide kedua, sebentar ya. 1 nanti Ibu kasih sama materi Ibu ya, sama PJ-nya. Ani, selamat datang Ani. Kamu sudah di mobil, mau pulang. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau Sah. Sah sama Kak Julia ada? Ada, Kak. Kak Omsa tadi yang mau dibahas udah di grup Sipen ya. Oh Berarti iya, nanti Kak. tolong hubungin Bu Itanya ya. Oh iya, siap. Oke, berarti Kak tinggal Kak Julia. Kak Julia, aku mau ngomongin tentang ini kelompok hukum. Yang lain boleh live, nggak apa-apa. Kak Ayu. Iya. Kak bantu share link. Share Kak, tadi sempat kelempar soalnya. Maaf. Ini absennya share di link mana apa? ya, Kak? Link absennya. Iya. Iya, Mata ini udah kuliahnya nggak apa? ada. Halo. Popi. Ya. Kuliahnya apa, Popi? Kenapa Bu Irda asuhan? Bu Irda di mana? Hah? Popi. Ya, Bu Irda. Mata kuliahnya apa? Asuhan kebidanan kehamilan, Bu Irda. Oh, ya udah. Kita sama Om tadi. Iya.
Asuhan kebidanan. Kak, bantu share link absen, Kak. Oh, saya bentar. Ya bentar. Bentar ya. Asuhan kebidanan. Setelah ini udah kelar kan ya? Nggak ada Zoom yang lainnya lagi? Yuja. Udah, iya, nggak ada Oh, udah ya? lagi. Iya, Udah ya, hari udah ini beres. cuma satu. Ini tapi pada belum keluar masih pada nungguin apa ya? Ngebahas tugas lagi. Kak, ini jamnya diisi jam berapa ya? Aku tadi jam 2 sampai 15.30. Sesuai waktu Zoom ya? Iya, Iya, betul kalau aku. juga begitu. Ibu undur. Sesuai yang ini di share sama Kak Ayuja tuh di grup. Tadi di Sipen disuruhnya jam 16 apa? Iya, tapi aku ngisinya sama ini sesuai sama yang Kak Yuja itu. Udah terlanjur gak apa-apa kali ya? Tahu aku Iya, juga katanya bingung. jam 16 isinya. Aku juga jam 15.30. Ya, aku sampai 15.30 dari jam 2. Oh iya, jangan lupa besok yang itu nggak masuk ya, digantiin sama apa kakak satu ya. Apa abis ini udah nggak ada Zoom lagi kan ya?
Kak Yuli. Halo, Kak. Bu Irda. Iya, Popi. Bu, Septi, Bu. Oh, Septis. Aku sholat dulu sayang ya. Oh iya, ya, Bu, ya. Bentar ya. Ya, Ya, Ibu. Septis. Apa? Kakak-kakak bisa bantu materinya nggak? Tadi sempat kelempar soalnya Zoom apa chat Zoom-nya udah hilang. Aduh, aduh, aduh. Siap-siap dulu. Bentar sayang. Ya Allah, Dek. Bentar, Nak.